Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan bahas video dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah. Ini sebuah video berjudul negara-negara ini mayoritas dihuni oleh orang keturunan Indonesia. Wah serius, negara apa aja nih? Yang aku tahu sih sering tuh Suriname gitu ya, yang paling dominan gitu ya, dihuni sama orang Indonesia ya. Tapi ini katanya negara-negara, berarti ada lebih dari satu negara nanti nih yang penghuninya tuh keturunan Indonesia. Kira-kira negara apa aja? Langsung kita lihat dulu ya. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Terus kita lihat dulu video kali. Let's go. Sama ini kan kayak Suriname itu udah nggak asing gitu ya. Mayoritas dihuni oleh orang keturunan katanya ini bukan Suriname pula. Jadi negara apa nih? Selama ini kita mungkin sering mendengar nama negara Suriname yang banyak dihuni oleh orang keturunan Jawa. Bahkan orang-orang sana tidak bisa berbahasa Indonesia, namun bisa berbahasa Jawa dengan sangat lancar. Nah ternyata selain Suriname ada negara lain yang mayoritas juga dihuni oleh orang Indonesia. Tidak hanya dari Jawa, namun juga dari suku lain yang ada di Indonesia. Bahkan orang-orang kaya dan pejabat teras di negara ini kebanyakan adalah keturunan Indonesia. Negara apa sih? Penasaran deh. Kisah kehidupan masyarakat Jawa yang menjadi kuli kontrak biasanya dipenuhi oleh cerita tragis. Sungguh berbeda dengan komunitas ribuan orang Jawa Kaledonia Baru yang hidup dalam tradisi budaya Prancis di Pasifik Selatan dan daratan Eropa. Berawal dari buruh kebun dan tambang nikel, kini para Javanis, orang Jawa yang sebetulnya juga berasal dari Betawi, Jawa Barat, Sumatera, dan daerah lainnya yang ada di Indonesia, umumnya hidup sejahtera di Kaledonia Baru. Kepulauan Kaledonia ini terletak di Pasifik bagian selatan. Hingga kini, kepulauan tersebut berada di bawah pemerintahan negara Prancis dengan ibu kota bernama Domea. Negara ini sangat unik karena menjadi kampung orang Jawa di luar negeri. Sejarah Kaledonia Baru semula adalah wilayah koloni yang membuang para penjahat serta beberapa orang pemberontak asal Maghribi yang melawan Prancis. Lambat laun, kebutuhan ekonomi membuat penguasa Prancis membutuhkan buruh migran termasuk dari Jawa. Pada tahun 1996 ada sekitar 5.000-an orang Jawa Kaledonia yang masih bermukim di Pulau Kaledonia Baru. Begitu tulis Jan Rocker dan Iwan Santosa dalam Sejarah Kecil Indonesia Prancis 1800 hingga tahun 2000. Roger menyebut para orang Jawa Kaledonia Baru yang memulai migrasi pada tahun 1896 dan tiba dalam sejumlah gelombang migrasi hingga awal 1970-an ketika terjadi booming tambang nikel hingga hidup menjadi warga kelas dunia. Para orang Jawa di Kaledonia Baru ada yang beranak pinak di Pasifik Selatan, negara Prancis, ataupun menikmati hari tua di sekitaran Jawa Tengah. Roger ketika berkunjung ke Yogyakarta awal tahun 2003 melihat sejumlah orang Jawa Francophone atau penutur Prancis hidup di kota tersebut. Sebagian besar jelasnya memiliki akar sejarah di Kaledonia Baru dan secara rutin setiap bulan menerima pensiun dari pemerintah maupun perusahaan Prancis tempat mereka bekerja. Pamela Allen, seorang peneliti Tasmania University Australia, menyebut orang Niauli yang kembali ke Jawa disebut sebagai Wombaleh atau sojourner, yang dalam arti istilah Belanda disebut dengan trekker, yakni migran yang menetap di negara baru, dalam hal ini Kaledonia Baru. Menurut Pamela, orang-orang ini mencoba peruntungan di Jawa, tanah leluhurnya, namun ada juga Wombaleh yang tidak betah karena budayanya yang berbeda antara Prancis dan juga budaya Jawa. Awal kedatangan kuli dari Jawa ke Kaledonia Baru dimulai dengan work kontrak atau kontrak kerja. Para buruh kontrak menyebut diri mereka sebagai batur tukon atau kuli kontrak. Orang Eropa dengan sederhana menyebut mereka sebagai Javanis atau Niauli. Nama Niauli adalah sejenis pohon lokal yang sering dijadikan tempat para mbok Jawa menggantungkan bayinya saat mereka bekerja di perkebunan. Karena itu, lambat laun orang Jawa yang lahir di Kaledonia Baru disebut dengan Lis Niauli atau kaum Niauli. Berdasarkan data Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, migrasi pertama orang Jawa yang datang ke Kaledonia Baru sebanyak 165 orang. Mereka terdiri dari 145 laki-laki dan 20 orang perempuan. Didapati keterangan ada sebanyak 78 kali pengiriman buruh dari Jawa ke Kaledonia Baru.
Umumnya mereka berasal dari Yogyakarta, Solo, Wonosobo, Pekalongan, Kediri, Surabaya, Batavia atau Jakarta, dan juga kota Bandung. Dijelaskan oleh Iwan, gelombang besar migrasi terjadi selama 5 kali, yakni pada tahun 1896, tahun 1936 sebanyak 300 orang, tahun 1939 sebanyak 800 orang, dan tahun 1949 semasa Perang Kemerdekaan Indonesia, dan terakhir pada awal 1970 semasa bisnis nikel booming. Para buruh migran Jawa yang didominasi oleh laki-laki ini belakangan melakukan perkawinan dengan kelompok lain seperti etnis Kanak, yaitu suku asli Kaledonia Baru yang jumlahnya mencapai 48% dari etnis lainnya. Terkadang para kuli kontrak pulang ke Jawa untuk mencari pasangan hidup yang kemudian diboyong ke negeri kolonial Prancis tersebut. Pada generasi 1990-an, jelas Iwan, ada juga masyarakat Jawa yang bergaya hidup barat dengan tidak menikah walaupun punya pasangan. Secara sosial, orang Jawa di Kaledonia Baru masih banyak yang religius menganut agama Islam, termasuk juga agama Katolik, Protestan, bahkan sekuler. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Indonesia pun tumbuh seperti perkumpulan kematian ataupun seni budaya. Pada terbitan Le Quotidien Caledonian dalam peringatan 100 tahun migrasi Jawa ke Kaledonia Baru pada 11 Maret 1996, disebutkan bahwa orang Jawa sudah menjadi bagian integral dan mengisi beragam posisi masyarakat Kaledonia Baru. Bahkan kosakata dan sebutan kekerabatan dalam bahasa Jawa pun sudah diserap dalam masyarakat Prancis Kaledonia. Semisal sebutan kakang alias freres dalam bahasa Prancis disebut dengan les kakanes, dan bayu alias sours dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah les boyors. Menurut Iwan, orang Jawa di Kaledonia Baru ini tidak selamanya hidup menjadi buruh. Sebagai contoh, Daryana alias Sunario, pria asal Selawi yang menjadi kuli kontrak pada tahun 1937 dan pada tahun 1996 sudah memiliki 15 apartemen yang disewakan. Periode apartemen, kata Iwan, disewakan sebesar 140.000 franc atau senilai 2,8 juta, yang berarti setiap bulannya dia menerima sebanyak 2,1 juta franc atau 42 juta rupiah. Ini berarti per bulan mantan kuli kontrak ini menerima 22.000 dolar Amerika Serikat. Ada juga kisah Sutikno, migran gelombang terakhir yang tiba pada tahun 1972 di Kaledonia Baru sebagai ahli mekanik. Kini Sutikno menjadi pengusaha bengkel, memiliki izin penjualan dan showroom Puso, serta memiliki konsesi pom bensin dari Jenama Total di Kaledonia Baru. Pada tahun 1990, dia menjual saham bengkel mobilnya seharga 60 juta franc. Sutikno dan Surya beserta keluarganya, ucap Iwan, menjadi warga terhormat di Nomea, ibu kota Kaledonia Baru. Sebelum dekade 1960-an, sempat terjadi diskriminasi terhadap orang Jawa berupa perbedaan hak untuk sekolah, gaji, tunjangan, dan sebagainya. Akhirnya banyak yang memilih menjadi warga negara Prancis dan memiliki hak-hak penuh. Sedangkan pada tahun 1950-an, banyak orang Jawa di Kaledonia Baru yang ingin pulang membangun tanah airnya di Indonesia. Bung Karno menyediakan lokasi hunian di desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Namun nasib mereka tidaklah sama dengan di tanah orang. Di tanah air sendiri mereka tetap hidup marginal karena negeri tercinta sejak merdeka penuh dengan kegoncangan politik dan dikoyak korupsi yang sistemik. Dari informasi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia sejatinya setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya yang ada di dunia. Dan bangsa kita sebenarnya sangat mungkin semaju Amerika dan Tiongkok, namun banyak hal di tanah air yang menjadi penghalang itu semua. Salah satunya adalah budaya korupsi yang telah merajalela dan menggurita. Korupsi. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah teman-teman, itu dia videonya kita lihat ya. Ternyata bukan Suriname tadi yang menjadi penghuni sebuah negara yang dibilang keturunan Indonesia itu ya, Jawa tadi ya. Tapi kalau dia baru ya,
Tuh guys. Jadi bisa ini ya. Ada juga yang sukses gitu di sana. Sukses. Contohnya tadi 2 bapak-bapak tadi ya. Yang terakhir migrasi tadi tahun berapa? Gelombang terakhir di tahun 1972 ya. Jadi lumayan lama sih. Jadi sukses lah di sana ya mereka. Jadi bukan tsunami guys, tapi kalau dia baru. Oke guys, itu dia di videonya udah kita lihat bareng-bareng ya. Dan videonya cukup sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget to like, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye, assalamualaikum. Pokoknya sih dimanapun orang Indonesia berada selalu bisa menempatkan diri gitu ya, sesuai di mana tempat tinggalnya gitu. Jadi mudah lah gitu berkomunikasi, mudah berbaur gitu ya. Itu sih.